Halo Bu, halo semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik tentang turunan fungsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Benardo Dua Simecinta, kelas 11 Kimia, Sekolah SMA Negeri 3 Torgamba. Baiklah, yang saya jelaskan pada video ini adalah aturan yang bagian 3 dan 4. Baiklah, saya akan memulainya. Turunan fungsi. Turunan fungsi merupakan salah satu dasar atau fondasi aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berhubungan dengan gradien serta limit. Aturan turunan f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah ax pangkat n kurang 1. Fungsi ux, maka turunannya adalah au aksen x. Baiklah, kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan aturan yang pertama itu adalah fx sama dengan ax pangkat n menuju menjadi turunannya adalah fx sama dengan ax pangkat n dikurang 1. Nah, langsung saja. Baiklah, di sini ada sebuah penjelasannya, di mana di sini ada sebuah turunan fungsi konstan. Di sini juga ada turunan fungsi linier, dan di sini yang kita bahas sekarang ini adalah fungsi turunan berpangkat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah di sini kan masing-masing sudah ada jawabannya. Yang konstan itu 0, yang linear itu jawabannya turunannya itu adalah 1, dan xn ini kita cari berapa. Inilah yang kita bahas pada aturan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa kita dapatkan dari definisi turunan fungsi. Turunan fungsi yang sudah kita ketahui yaitu ini. Nah, udah setelah ini, untuk mencari nilai turunan dari pangkat x, turunan dari fx sama dengan xn, kita tinggal mensubstitusikan aja ke dalam, maka di sini diperoleh dia fungsi aksen x sama dengan limit h menuju 0, maka setelah itu kita substitusikan. Nah, di sini kan sudah diketahui dia fx-nya sama dengan xn. Nah, fx-nya kita masukkan, maka di sini ditambah h, maka x ditambah h dipangkat dengan n dikurang fx-nya ini di teman-teman, fx-nya ini x pangkat n. Nah, per h, maka sama dengan kita harus sederhana. Nah, setelah itu teman-teman, limit h sama dengan 0, limit menuju 0 x, maka teman-teman kita harus mencari nilai x tambah h pangkat n. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan cara sebagai berikut. Nah, tadi kan ada x tambah h ini teman-teman. Nah, x tambah h pangkat n ini sama saja dengan a tambah b pangkat n. Nah, misalnya kalau n ini kita buat menjadi beberapa angka, 2, 3, dan 4. A tambah b pangkat 2. Nah, perhatikan ini ya teman-teman. A ditambah a pangkat 2 ditambah 2 ab tambah b2. Jadi hasilnya ini teman-teman. Dan a tambah b pangkat 3 adalah a pangkat 3 ditambah 3a pangkat 2b ditambah 3 kali ab pangkat 2 tambah b pangkat 3. Begitu juga yang bagian 4-nya. Perhatikan teman-teman, di sini d ini angkanya ini yang 2 ini dia itu menurut angka pangkatnya. Seperti itu juga lah seterusnya menjadi a tambah b
pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah NA pangkat N kurang 1 B ditambah sampai dengan Bn. Nah, itu berarti hasil dari X ditambah H pangkat N adalah, yaitu sama halnya jadi seperti ini teman-teman. Xn ditambah Nx pangkat N dikurang 1 H ditambah sampai ditambah Hn dikurang X ini ya teman, dikurang X pangkat N. Nah, seperti ini teman, per H. Nah, dari sini teman-teman kita sudah dapat yang mana saja yang dimatikan. Ini teman-teman, X pangkat N dikurang X pangkat N matikan, maka diperoleh dia limit H menuju 0 dari Nx pangkat N dikurang 1 H ditambah sampai dengan ditambah Hn per H. Nah, sesudah sampai di sini kita harus menghabiskan nilai H-nya dengan cara memfaktorkannya. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Limit H menuju 0 N, maka H dikali Nx N dikurang 1 ditambah sampai dengan tambah Hn. Jadi teman-teman, per H. Nah, dari sini kita dapat peroleh, di sini kita bisa matikan yang H-nya, kita bisa hilangkan yang H-nya. Oke. Maka limit H menuju 0 diperoleh dia Nx N dikurang 1 ditambah sampai dengan tambah Hn. Nah, sudah ini kita akan mencari nilai limitnya. Berarti ini adalah nilai sederhananya tadi yang sudah kita cari dari tadi. Kita tinggal mencari nilai limitnya, di mana limit H menuju 0 maka diperoleh dia Nx pangkat N dikurang 1, karena di sini dia 0, kita substitusikan ke sini. Dia menjadi 0. Nah, begitu juga yang seterusnya ini kan jadi menjadi 0 karena ini semua adalah H. Adalah jawabannya itu 0 lah kan, teman. Jadi di sini hasilnya adalah Nx pangkat N dikurang 1. Maka di sini kita bisa tulis Nx N dikurang 1. Nah, sama dengan yang kita samakan dengan aturannya teman-teman. Seperti itulah dia teman-teman. Baiklah, kembali lagi ke contoh soal untuk aturan yang pertama. Dengan soal jika terdapat fungsi fx sama dengan x pangkat 4, tentukanlah a. F tentukan nilai turunan dari x dan b adalah nilai turun dari min 1 atau f aksen x dan f aksen min 1. Kita bisa peroleh hasilnya itu dengan cara menggunakan fungsi turunan fungsi dari turunan fungsi berpangkat tadi yang kita dapat tadi, yaitu fx x pangkat n, dimana turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Ini ya teman-teman. Ini. Maka penyelesaiannya yang A, F aksen X, maka diperolehlah dia. Di sini kita masukkan nilainya ini ya teman-teman, Nx N dikurang 1. Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja, dimana di sini N-nya kita anggap sebagai, nah
di sini yang kita peroleh n-nya itu berarti adalah 4. Nah, kenapa bisa 4? Karena perhatikan ini teman-teman. Fx sama dengan x pangkat n bila diturunkan menjadi n x n dikurang pangkat n kurang 1. Nah, n-nya ini kan berpindah ke sini, maka n-nya itu adalah ini teman-teman, 4 turun ke sini. X-nya di sini. Dan di sini adalah n-nya di sini menjadi ada pangkat, maka di sini n-nya adalah 4 dikurang 1 seperti teman-teman. Maka diperoleh dia 4x, 4 dikurang 1 adalah 3. Lanjut ke B. Di sini ada f fungsi dari min 1, turunan fungsi dari min 1, maka diperoleh dia 4. Kita tinggal substitusikan dari sini, maka 4 berapa x-nya adalah min 1 pangkat 3, maka hasilnya adalah min 4. Itulah dia teman-teman. Yang kedua ini ada fungsi yang kedua, dimana fx sama dengan a dikali u, x sama dengan f aksen x sama dengan au aksen x. Maksudnya ini adalah fungsi dari AUX bila diturunkan menjadi AU A dikali U aksen X. Seperti itu teman-teman. Baiklah, langsung kita mulai. Kita akan buktikan apakah jawaban AU aksen X ini adalah benar. Nah, di sini ada sebuah contoh yang tadi, di yang pertama ini adalah fungsi untuk pangkat dan ini adalah fungsi perkalian. Yang saya jelaskan ini adalah fungsi perkalian. Oke teman-teman, ini fungsi pangkat tadi yang saya jelaskan tadi, di mana fungsinya itu adalah x pangkat n bila diturunkan menjadi nx pangkat n kurang 1. Dan di sini ada gx. Nah, ini adalah fungsi dari perkaliannya itu adalah ax pangkat n, maka jadi diperoleh turunannya itu adalah an x pangkat n dikurang 1. Mengapa pakai gx? Karena nanti hasilnya akan menghasilkan nilai fx, makanya dia memakai gx. Di sini juga saya bisa jelaskan, kan di sini diketahui nilai fungsi dari gx-nya itu adalah ax pangkat n. Di sini hanya kita perlu x pangkat n ini kan sama. X pangkat n ini adalah nx pangkat n kurang 1. Jadi di sini kita taruh sini a dikali xn ini sama dengan hasilnya ini, kita tinggal taruh ini saja, yaitu n kali x n pangkat n dikurang 1. Seperti itu teman-teman. Baiklah, ini nih teman-teman. Kita ketahui tadi di mana gx sama dengan a dikali fx. Nah, ini kita sederhanakan yang bagian ininya menjadi fx, maka a dikali fx. Untuk mengubahnya ini kita hanya perlu fx-nya ini menjadi, kita hanya menaruhkan definisi dari turunan fungsi tadi. Nah, kita tinggal menaruh seperti ini, a dikali limit h menuju 0, maka di sini gx tambah h dikurang gx per h. Nah, di sini teman-teman, ini sama saja seperti yang tadi, cuma di sini diganti g-nya saja. Maka diperoleh dia limit n menuju 0. Ini a-nya, yang a ini bisa kita pindahkan ke sini, a dikali f x ditambah h dikali a dikali fx. Nah, ini kita ubah lagi menjadi f per h. Maka hasilnya adalah limit h menuju 0 a dikali f x ditambah h dikurang fx. Nah, seperti itu teman-teman. Mengapa di sini a-nya kita hilangkan? Karena di sini kita memfaktorkannya. Di sini kita akan memfaktorkannya.
per H. Maka diperoleh dia teman-teman, limit H menuju 0 A dikali Fx ditambah H dikurang Fx per H. Ini kita pindahkan menjadi tengah agar ya, seperti tadi kita faktorkan dulu. Setelah itu A nya ini kita pindahkan lagi, A dikali limit H menuju 0. Nah, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Maka diperoleh dia sini adalah turunannya Gx. Turunan pertamanya adalah A dikali F aksen X. Inilah dia teman-teman untuk perkalian. Teman-teman, terbukti dia sama dengan ini dia teman-teman. Cuman sini hanya hurufnya saja yang berbeda-beda. Nah, sama dia teman-teman. Baiklah, ini adalah contoh soal untuk aturan yang kedua. Tentukanlah turunan pertama Gx sama dengan 3x pangkat 5 per 3 x untuk x lebih dari 0. 2 turunan kedua dari fx 5 per x pangkat 2 untuk x tidak 0, tidak sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah kita sebagai patokannya itu adalah G aksen X sama dengan A dikali F aksen X yang kita dapat tadi, yang sudah kita buktikan tadi. Maka nomor 1 Gx sama dengan 3 dikali X pangkat 5 per 3. Maka G aksen X sama dengan kita tinggal mensubstitusikan 3 ini tadi 5, kita tinggal ikuti yang ini teman-teman, dimana di sini 5/3-nya kita menjadikan sini H seperti ini ya teman-teman, seperti ini. 5/3-nya dikali dengan X, dimana N-nya juga menjadi pangkat, ini N-nya menjadi pangkat 5/3 dikurang 1. Maka 3 dikali 5/3 dikali X, ini kita harus samakan penyebutnya, maka hasilnya itu menjadi 2/3. Maka X pangkat 2/3. Diperoleh dia G aksen X sama dengan 5. Turunan yang pertama adalah 5x pangkat 2/3 untuk X tidak sama, X lebih dari 0. Nomor 2, di sini ada Fx sama dengan 5 per X pangkat 2 untuk X tidak sama dengan 0. Fx-nya yang ini kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini ya, tapi di sini menjadi pangkat min 2. Teman-teman pasti sudah tahu itu. F aksen X sama dengan 5, sama juga seperti tadi, maka diperoleh dia min 2 dikali X pangkat min 2 dikurang min 1. Maka diperoleh dia min 10. 5 dikali min 2 hasilnya min 10. Min 2 dikurang min 1 hasilnya min 3. Maka diperoleh dia min 10 dikali X pangkat min 3. Ini untuk turunan yang pertama, karena yang ditanya adalah turunan yang kedua. Maka di sini adalah F aksen 2 X min 10. Jadi kita masukkan lagi yang ini, min 3 X min 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah min 10 dikali min 3 dikali X pangkat min 4. Karena di sini min 3 dikurang min 1 hasilnya min 4. Maka min 10 dikali min 3 hasilnya min 30 X pangkat min 4. Atau bisa kita ubah dalam bentuk pecahan, min 30 per X pangkat 4. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, sampai di sini saja video saya. Semoga pembelajaran yang saya bahas pada hari ini pada video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.